Sobat Tani dimanapun Anda berada, hari ini kita mencoba untuk diskusi. Jadi ini adalah forum diskusi. Artinya ini bukan kami memberikan materi atau bukan kebenaran mutlak pada kami, tapi ini adalah proses kita untuk saling berbagi. Bagaimana sebenarnya penerapan dari penyusunan program yang saya pikir di setiap daerah itu berbeda-beda persepsinya. Jadi mungkin kali ini kita mencoba untuk menyamakan persepsi baik dari kami maupun dari Bapak Ibu sekalian penyuluh di dalam proses penyusunan program, ya. Jadi sebelum kita mulai diskusi ini, alangkah baiknya saya menyampaikan sedikit bahan. Setelah itu nanti kita coba diskusikan. Jadi bahan ini belum tentu pun ada kebenaran di dalamnya. Bisa jadi ini menjadi bahan koreksi bagi kami, ya, atas masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian dalam penyusunan program pengembangan pertanian. Tapi bahan ini mengacu pada Permentan 47 tahun 2016. Mungkin kita bisa mulai, Pak Numan. Saya akan sedikit menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan program pengembangan pertanian. Yang pertama, masalah dalam penyusunan program itu belum tertib menyusun di setiap tingkatan. Jadi belum tertib baik dalam aspek waktu penyusunan maupun prosedur penyusunannya. Jadi kalau di Permentan 25/2009 itu kan September paling lambat dimulai untuk desa. Tapi dengan adanya aturan baru ini, maka penyusunan program tingkat desa itu dimulai pada bulan Januari sampai dengan Februari. Nah ini kadang-kadang program itu disusun pada tahun berjalan. Nah ini yang sering terjadi. Kemudian belum dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pengembangan pertanian. Artinya program selama ini hanya dijadikan syarat administrasi, baik untuk pengusulan angka kredit maupun untuk pencairan dana BOP. Kemudian belum disusun secara partisipatif. Artinya kebanyakan program itu disusun oleh penyusunnya sendiri tanpa melibatkan pelaku utama maupun pelaku usaha dalam penyusunannya. Dan yang keempat, ini masih banyak perbedaan persepsi dalam merumuskan keadaan. Jadi merumuskan keadaan itu berbeda-beda persepsinya. Sehingga masalah ini kemudian untuk direkap di tingkat kecamatan menjadi sulit. Ya. Kemudian bagaimana menetapkan tujuan, menetapkan masalah, dan menetapkan rencana kegiatan. Jadi ini masalah-masalah yang berkaitan dengan program pengembangan pertanian. Next. Nah, sebenarnya definisi program itu, ya, sesuai dengan Permentan nomor 47 tahun 2016. Jadi program itu adalah program penjelasan penyuluhan yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penjualan pertanian. Jadi ini disusun secara sistematis. Kenapa sistematis? Karena ada tahapannya. Ya. Kemudian ada pelibatan dari pelaku utama dan pelaku usaha. Dan yang paling penting bahwa program ini dijadikan arah dan pengendali, dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Seperti yang dikatakan tadi Kepala Balai, bahwa setiap kita melaksanakan penyuluhan, baik melaksanakan metodenya, membuat materinya, acuannya adalah program. Ya, harusnya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun program. Yang pertama adalah alur proses penyusunan program. Yang kedua, unsur-unsurnya. Ya. Yang ketiga adalah tahapan penyusunan program itu sendiri. Nah, kita coba yang pertama dulu. Bagaimana alur penyusunan program itu sendiri? Nah, untuk tingkat desa dan tingkat kelurahan, ya,
Penyusunan program dimulai dengan analisis keadaan. Kemudian ada hubungan timbal balik antara analisis keadaan dengan hasil evaluasi program desa T-1. Jadi artinya, kalau kita menyusun program tahun 2020, itu kan untuk 2021. Ya, analisis keadaan tahun 2020 seperti apa, kemudian capaian dari evaluasi program tahun 2019 itu seperti apa. Ya, persoalannya sekarang kan sulit kita mengevaluasi program karena dia tidak measurable, tidak bisa diukur. Karena dia sifatnya normatif, seperti itu biasanya. Ya, lanjut. Kemudian di situ dilanjutkan dengan rembuk tani, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan musrembang desa. Terus, di sini ada hasil musrembang. Nah, baru kita menyusun dan mengesahkan program desa. Jadi penyusunan pun itu ada alur proses penyusunannya nanti. Setelah itu didasarkan pada program, nanti baru kita menyusun RKTPP T+1. Jadi untuk tahun berikutnya. Nah, yang dalam lingkaran ini sebenarnya semua itu adalah bahan-bahan yang kita kumpulkan dalam rangka menyusun program penyuluhan pertanian. Lanjut, terus saya. Nah, waktunya ini untuk desa dan kelurahan itu di Januari sampai dengan Februari. Nah, ini tim penyusunnya. Jadi, tim penyusun program desa diketuai oleh Ketua Pos Penyuluhan Desa. Ya. Nah, tapi tidak semua desa kemudian mempunyai pos penyuluhan desa. Maka ketua itu bisa dirangkap oleh penyuluh yang ada di WKPD tersebut. Jadi merangkap ketua, merangkap sekretaris. Kemudian anggotanya adalah kepala urusan pembangunan desa atau kelurahan. Yang kedua adalah perwakilan dari kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di desa atau kelurahan. Nah, itu untuk desa. Di tingkat kecamatan seperti itu juga. Jadi ada analisis keadaan, ada evaluasi program kecamatan T-1, kemudian ada musrembang. Nah, di sini tidak ada rembuk lagi, karena langsung musrembang kecamatan. Terus, lanjut terus. Hasil musrembang, penyusunan pengesahan program kecamatan T+1, kemudian penyusunan RKTPP T+1. Ya, lanjut terus. Itu kan tadi. Nah, waktu penyusunan ini Februari, Maret. Ya, tim penyusunnya adalah pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Apakah itu koordinator BPP atau kepala BPP atau kepala UPT, kan sekarang nomenklaturnya berbeda-beda. Kemudian sekretarisnya adalah penyuluh urusan program. Anggotanya adalah kelompok penyuluh pertanian, jadi semua penyuluh yang melaksanakan tugas di kecamatan, kemudian kepala seksi pembangunan kecamatan, kemudian perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kecamatan. Nah, untuk tingkat kabupaten, ya, hampir sama dengan tingkat kecamatan, ya. Jadi analisis keadaan, itu analisis keadaannya tingkat kabupaten. Hasil evaluasi program kabupaten T-1. Kemudian musrembang kabupaten, hasil musrembang, kemudian baru kita menyusun dan mengesahkan program dan dijabarkan ke dalam RKTPP T+1. Ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan April. Jadi kemudian tim penyusunnya itu ketua atau pejabat struktural yang melaksanakan tugas penyuluhan, dan juga ini kemudian berbeda strukturnya, ada yang bidang, melekat di bidang, ada juga yang melekat di seksi. Ya. Sekretarisnya adalah koordinator penyuluh kabupaten, anggotanya adalah pejabat struktural yang melaksanakan tugas di bidang kelembagaan ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan, kelompok penyuluh pertanian pada unit kerja, dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat kabupaten kota. Nah, untuk yang provinsi sama dengan pusat itu juga sama seperti itu, dan waktu pelaksanaannya itu di bulan April sampai dengan Mei. Nah,
Ini yang perlu kita perhatikan di dalam menyusun program, ya. 4 unsur ini, yaitu pertama keadaan. Jadi sebenarnya keadaan itu menggambarkan fakta berupa data dan informasi. Nah, ini sesuai dengan permintaan 47 2016. Jadi fakta berupa data dan informasi, fakta. Jadi kondisi real yang sebenarnya terkait dengan potensi, produktivitas dan produksi komunitas pertanian strategis nasional dan unggulan lainnya. Jadi lebih ditekankan pada komunitas pertanian strategis nasional dan unggulan lokal. Ya. Kemudian aspek perilaku dan non perilaku dari pelaku utama dan pelaku usaha dalam menjalankan usaha taninya. Kemudian dukungan sistem penyiaran pertanian dan dukungan lingkungan usaha tani. Nah, kalau kita mendeskripsikan keadaan ini berdasarkan definisinya, maka sebenarnya cakupannya sangat luas, ya, sangat luas sekali. Sehingga kalau ini contoh saja, contohnya misalnya kalau kita deskripsikan keadaan berdasarkan definisi tersebut, maka itu bisa digambarkan sangat panjang, ya. Misalnya seperti ini. Nah, tapi apakah ini kemudian kita tuangkan di dalam matriks programa? Menurut saya tidak seperti ini, karena kalau kita tuangkan ini, keadaan ini dalam matriks programa yang kecil itu cakupannya juga sangat besar. Jadi yang kita tuangkan di dalam matriks programa itu terkait dengan aspek perilaku petani. Ya, nanti kalau ada pendapat yang berbeda, silakan kita diskusikan. Ya, mungkin keadaan ini bisa kita tuliskan di dalam keadaan umum yang ada di dalam dokumen programa. Tapi yang spesifik terkait dengan perilaku petani, itulah yang kita tuliskan di dalam matriks yang kita buat nanti. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuan itu memuat pernyataan perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang tidak kita capai. Jadi di sini ada pernyataan ya, perubahan perilaku. Artinya dari tidak melakukan menjadi melakukan. Ya, itu disebut dengan perubahan perilaku. Ya. Nah, dalam merumuskan perubahan perilaku ini kita menggunakan prinsip SMART. Spesifik, khas, ya. Khas artinya ini jangan terlalu umum. Jadi kalau kita bilang budidaya itu kan terlalu luas. Mulai dari penyiapan benih, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengairan, itu terlalu panjang, terlalu luas. Spesifik, khas, ya. Apakah spesifik pada pemupukannya? Kemudian tidak hanya pada teknologinya spesifik, tapi juga pada komunitas apa. Kemudian dia measurable, bisa diukur. Artinya tidak normatif. Ya, jangan normatif kalimatnya dalam tujuan itu. Kemudian actionary, ini bisa dikerjakan. Ya. Artinya jangan sampai tujuan itu yang tidak bisa kita kerjakan. Kemudian realistis, ya. Dia masuk akal, ada kemampuan untuk melakukan itu, ya. Jangan tujuan itu kemudian menjadi bombastis, terlalu muluk-muluk sehingga memang tidak masuk akal untuk dicapai. Karena pencapaian tujuan ini dibatasi oleh waktu. Artinya tujuan itu harus kita capai dalam waktu satu tahun. Nah, yang perlu juga diperhatikan adalah ABCD, ya, prinsip ABCD. Jadi audiens, ya, siapa sasarannya atau khalayak sasarannya. Kemudian behaviornya, perubahan perilaku apa yang mau dicapai. Kemudian kondisinya yang akan dicapai seperti apa dan derajat atau derajat kondisi yang akan kita capai. Jadi ada dua hal. Ya, jadi saya kasih contoh misalnya, lanjut.
Nah ini 10 orang petani melakukan pemupukan berimbas spesifik lokasi pada tanaman padi sawah ini misalnya. Jadi spesifik dia tanaman padi sawah ya. Kemudian dia measurable, ada 10 orang petani, bisa diukur bisa. Jadi pada akhir tahun setelah program itu kita evaluasi, benar ada perubahan perilaku dari 10 orang petani yang tadinya tidak ada misalnya. Ya. Kemudian pada akhir tahun itu sudah 10. Actionary melakukan pemupukan berimbas bisa dikerjakan ya bisa karena teknologinya ada, ya pupuknya ada, cara memupuknya ada, ya kemudian time frame. Jadi batas waktu pencapaian tujuan itu pokoknya di akhir tahun di tahun 2020 itu harus sudah tercapai. Ya, sama dengan ABCD ini kan evidensinya adalah petani, behaviornya adalah melakukan pemupukan, ya kondisinya adalah pemupukan berimbas, derajatnya adalah spesifik lokasi, ya. Jadi ini sekedar contoh saja. Nanti kalau misalnya ada pendapat lainnya silakan nanti kita coba diskusikan di forum ini. Nah, ini masalah. Jadi masalah itu adalah faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Jadi masalah ini adalah ada 2 faktor. Yang pertama adalah perilaku, ya. Yang kedua adalah non perilaku. Jadi faktor perilaku ini berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama atau pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi. Misalnya dia belum yakin, belum tahu, ya, belum mampu melakukan itu. Yang kedua adalah faktor non perilaku. Jadi faktor-faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana. Jadi orang melakukan sesuatu itu ada 2 hal. Pertama dari faktor manusianya, ya, kemampuan dia meyakini apakah dia yakin ini baik atau tidak, ya, apakah dia mampu atau tidak mampu. Kemudian yang kedua, apakah sarana dan sarana prasarananya tersedia. Nah 2 faktor ini harus ada, ya. Jadi meskipun dan teknologinya ada, tapi SDM-nya tidak mampu melakukan itu juga tidak bisa tercapai tujuannya. Begitupun juga sebaliknya, ya. Petaninya atau pelaku utamanya itu mampu melakukan itu, tapi tidak tersedia sarana prasarananya, maka tidak akan bisa juga. Jadi ada 2 ya. Nah, jadi sekian banyak masalah yang kita identifikasi. Nah, ini kita mesti rumuskan apakah masalah tersebut menyangkut mayoritas pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi kalau masalah itu hanya dialami oleh sedikit orang, maka itu tidak menjadi prioritas. Ya. Kemudian apakah masalah itu erat kaitannya dengan potensi usaha, aktivitas, lingkungan usaha, ya, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha. Kemudian yang ketiga, apakah tersedia kemudahan? Artinya untuk mengatasi masalah tersebut ada biaya, ada teknologi, ada tenaga untuk memecahkan masalah itu. Ya. Jadi tidak semua kemudian masalah kita akomodir di dalam program. Ya, jadi harus ada prioritas masalah. Saya kira ini yang ini adalah matriksnya seperti ini ya. Ya, keadaan, tujuan, masalah, dan sebenarnya matriks inilah yang sebenarnya operasional untuk dilaksanakan oleh penyuluh. Jadi kalau yang di dokumen program itu yang di depan-depan itu kan banyak data saja. Tapi yang sebenarnya operasionalnya itu ada di dalam matriks. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah paham dengan matriks ini ya. Ya, matriksnya seragam, cuma yang menjadi pembeda di sini adalah cara mengisinya. Persepsi kita dalam mengisi matriks ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Karena ada perbedaan persepsi dalam merumuskan keadaan, menetapkan tujuan, masalah dan rencana kegiatan. Itu yang masih bervariasi, ya, yang dilakukan oleh penyuluh. Lanjut. Nah ini untuk yang aspek non perilaku. Itu kita tidak masukkan di dalam program. Ya. Dia punya matriks tersendiri. Ya. Nah, matriksnya seperti ini. Lanjut.
Nah, jadi ada tempatnya sendiri, ada kolomnya sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang kita bawa atau kita apa sebagai bahan di dalam musrembang. Jadi semua aspek non perilaku ini kita bawa kepada forum musrembang, ya. Yang keempat, rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatan ini menggambarkan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, bagaimana cara melakukannya, siapa yang melakukan, siapa saja sasarannya, di mana itu dilakukan, kapan, kemudian berapa biayanya, dan apa hasil yang dicapai. Jadi rencana kegiatan ini memuat unsur ya CIDP. C-nya itu siapa yang melaksanakan, A-nya itu apa tujuan yang hendak dicapai, D-nya itu di mana dilaksanakan, ya, B-nya itu bila mana dilaksanakan atau bagaimana itu dilaksanakan, dan B-nya itu berapa korbanan atau biaya yang diperlukan. Oke. Nah, ini yang terakhir, tahapan penyusunan programa. Pertama kita merumuskan kajian, ya. Jadi seperti saya katakan tadi, pertama dalam penyusunan program itu tahapannya merumuskan kajian, ya. Kemudian penetapan tujuan, kemudian penetapan masalah, kemudian penetapan rencana kegiatan. Nah, kalau proses itu kita sudah lakukan, baru kita mengesahkan program itu sendiri. Baik. Nah, ini perumusan kajian itu dirumuskan dari hasil pengumpulan dan pengolahan dan analisis data pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi, di contoh tadi kajian itu definisinya terlalu luas. Maka yang kita tuliskan di dalam kajian, di dalam matriks programa itu tidak bisa, yang menurut saya tidak bisa sedetail itu. Jadi mengungkapkan semua aspek yang ada di dalam fakta dan data yang kita peroleh. Maka untuk keadaan yang ada di dalam programa itu lebih kepada aspek perilaku dari petani. Jadi contoh misalnya 80 dari 40 orang petani melakukan sistem jajar legowo. Itu kondisi real. Dari 400 petani yang ada sekarang, itu baru 80 yang melakukan, ya. Kemudian 90 dari 400 orang petani menggunakan varietas unggul misalnya. Fakta real bahwa di lapangan datanya memang seperti itu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Kemudian penetapan tujuan. Jadi penetapan tujuan itu perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam waktu 1 tahun. Jadi keadaan sekarang dengan keadaan tahun depan itu harus ada perubahan. Ya toh? Oke. Tujuan itu dirumuskan dengan kalimat-kalimat perubahan perilaku. Jadi harus menggunakan kalimat perubahan perilaku. Ya. Contohnya misalnya keadaan yang sekarang 80 dari 400. Kita ingin ya meningkatkan jumlah petani yang melakukan sisi jajar legowo pada tanaman padi sawah dari 80 menjadi berapa? Maaf. Jadi 80 menjadi berapa targetnya? Ya. Kalau kita lihat di tujuan bahwa ada penambahan jumlah petani yang melakukan sistem tanaman jajar legowo. Dari 80 yang tahun sekarang menjadi 120, ada penambahan 40 orang yang berubah perilakunya. Ya. Kemudian meningkatkan jumlah petani yang menggunakan FUB dari padi sawah dari 90 menjadi 120. Berarti ada peningkatan 30 orang petani yang berubah perilakunya. Ya. Di tahun 2018 ini contohnya. Dan seterusnya dan seterusnya.
Lanjut. Nah, ini masalah. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Jadi masalah itu ada dua. Yang saya katakan tadi, faktor perilaku dan faktor non perilaku. Nah, di dalam program ini yang kita selesaikan itu adalah persoalan perilakunya, bukan non perilakunya. Karena tugas penyuluh itu adalah menyelesaikan faktor perilaku. Ya, itulah masalah. Kalau non perilaku itu kendala. Artinya di luar kemampuan penyuluh dan bukan tugas penyuluh sebenarnya. Ya, faktor non perilaku itu. Ya, contoh pendapat. Jadi masalah itu ada tiga sebenarnya. Pengetahuan, sikap atau keterampilan. Ya. Jadi ini kan perencanaan seorang penyuluh. Artinya dia membuat sebuah perencanaan yang terkait dengan masalah pengetahuan petani. Jadi masalahnya kenapa dia tidak melakukan itu? Karena pengetahuannya yang minim. Ya, saya nggak pernah menuliskan petani tidak memiliki, tidak mengetahui. Saya kira pengetahuan itu petani punya pengetahuan tapi sedikit. Jadi saya sering menggunakan kalimat kurangnya atau minimnya. Ya. Jadi kenapa dia tidak melakukan jajak regowo? Karena pengetahuannya masih kurang, masih minim terkait dengan jajak regowo. Ya. Jadi aspek pengetahuannya kita selesaikan. Yang kedua, aspek keyakinannya. Jadi orang melakukan sesuatu itu, pertama, dia tahu itu baik. Ya. Dia tahu itu baik. Kemudian dia yakin itu baik, maka dia akan melakukan. Jadi ada orang yang baru dikasih tahu, dia sudah mau melakukan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau petani, kebanyakan dikasih tahu dia belum bisa. Karena ada masih yakin dulu. Ya, ada yang mengatakan bahwa seeing is believing. Jadi dia lihat dulu baru dia percaya. Ada juga mengatakan otaknya itu petani ada di matanya. Jadi dia harus lihat. Jadi harus diberikan keyakinan. Ya. Nah, dua masalah ini itu tentu metodologinya berbeda. Tidak bisa sama metodologinya. Kadang-kadang ada yang menuliskan, ya, saya sering lihat program itu PKS, ya, meningkatkan PKS langsung ya. Tapi metodologinya cuma ceramah, kan tidak mungkin ya. Pengetahuan, sikap, keterampilan itu metodologinya tidak sama, harus berbeda. Ya, lanjut. Nah, ini baru penetapan ya. Jadi di sini, ini juga kadang-kadang sasaran ini masih banyak yang centang. Jadi tadi dewasa dicentang saja. Ya kita tidak tahu. Kemudian juga masih banyak yang sering menuliskan di dalam keadaan itu persen. Ini kadang-kadang juga kalau persen saya sering bertanya, kalau persen itu biasanya orang tanya dari berapa? 20% petani. Itu dari berapa? Jadi saya sering menyampaikan seperti itu. Ya. Lebih bagus kita tuliskan data realnya saja langsung. Ya. Kalau persen kan kita mesti hitung ulang. Gitu. Jadi ini contoh saja, ya. Lanjut. Ini revisi, ya, saya kira revisi. Karena program ini bukan kitab suci ya, jadi bisa kita revisi. Revisi ini bisa dilakukan, ya, kalau ada hal-hal yang terkait dengan kesalahan dalam analisis data dan informasi. Ya. Yang kedua, lanjut. Kesalahan dalam perumusan keadaan. Nah, kita salah dalam merumuskan keadaan. Ada salah dalam menetapkan tujuannya. Ya. Tujuannya tadi kita tetapkan tidak smart. Lanjut. Kemudian kesalahan dalam menetapkan masalah. Kesalahan dalam penetapan kegiatannya. Kemudian ada perubahan dalam dukungan biaya. Ya. Misalnya kita sudah masukkan di situ meningkatkan keyakinan petani terhadap penerapan sebuah teknologi, metodenya demplot, ya, biayanya 5 juta APBD, tapi ada revisi biaya sehingga
dukungan biaya tidak ada, maka ini bisa kita revisi. Jangan sampai masih tertuang di dalam program, tapi kita tidak bisa laksanakan. Ya, saya kira begitu. Nah, nanti hal-hal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, silakan Pak. Baik, sudah terdengar Pak? Iya, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rian SP dari Kabupaten Lombok Timur, yang mungkin ketemu dengan Bapak ini saat evaluasi saja dulu, karena saat materi saya di kelasnya beliau yang almarhum ya. Baik, karena tadi sudah banyak ini pertanyaan yang sudah ditanyakan saudara-saudara saya sebelumnya, mungkin saya akan ada 2 pertanyaan saja ini berkaitan dengan programa tadi. Ini adalah tentang di kolom tujuan ya Pak ya, di unsur tujuan. Nah, dalam penjelasan Bapak di atas bahwa di kolom tujuan itu langsung pada pernyataan perilaku. Tidak ada di situ disebutkan terkait dengan keterampilan dan pengetahuan. Nah, bagaimana ini? Apakah memang di kolom itu tidak diperbolehkan untuk dalam kolom tujuan itu menyebutkan atau menyatakan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tentang jangka waktu revisi programa. Tadi itu ada beberapa item yang disebutkan Bapak tentang kapan revisi itu bisa diperbaiki, tapi tidak ada jangka waktunya. Apakah dalam 1 tahun itu bisa diperbaiki berkali-kali atau cukup 1 atau 2 kali saja? Batasan waktu dalam hal ini. Demikian, terima kasih Pak Ishak. Salam juga untuk Pak Baso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Tri ya. Nah, ini di kolom tujuan Pak. Tadi Bapak katakan apakah tidak boleh dituliskan di situ terkait dengan pengetahuan ya, peningkatan pengetahuan. Nah, ini kalau kita menuliskan seperti ini Pak, ya, meningkatkan pengetahuan berarti deskripsi atau definisi keadaannya itu berkaitan dengan pengetahuan. Yang saya katakan tadi, contoh, misalnya tingkat pengetahuan petani, kan Bapak biasa mungkin seperti itu ya, persepsinya. Tingkat pengetahuan petani tentang pemupukan berimbang, ya, masih 20%. Ya kan? Kemudian di tujuannya meningkatkan pengetahuan petani dari 20% menjadi sekian persen. Sekarang pertanyaannya Pak, kalau ada yang menuliskan seperti itu, apakah pernah Bapak mengukur tingkat pengetahuan petani itu? Bahwa tingkat pengetahuan petani itu masih 20%. Berbeda dengan 20% petani melakukan pemupukan berimbang. Berbeda itu Pak. Jadi kalau kita tuliskan tingkat pengetahuan, itu mesti diukur tingkat pengetahuannya. Ya. Pak Tri, halo? Putus-putus. Yang Pak. Iya. Saya kira bisa didengar Pak Tri ya? Iya. Oke ya. Jadi persepsi tadi terkait dengan tujuan, apakah tidak boleh? Karena di tujuan itu Pak, pernyataan perubahan perilaku. Pernyataan perubahan perilaku. Ya. Jadi perubahan perilaku itu ya jadi tidak melakukan menjadi melakukan. Jadi berubah perilakunya. Ya. Jadi bukan lagi tujuan itu meningkatkan pengetahuan. Saya sering mengatakan, kalau tujuan penyuluhan itu adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, itu tujuannya, maka penyuluhan ini tidak pernah gagal, Pak. Karena apapun yang Bapak bicarakan dengan petani, diskusikan dengan petani terkait dengan teknologi, itu pasti meningkatkan pengetahuan meskipun tidak diukur.
Tapi belum tentu terjadi perubahan perilaku, Pak. Ya, belum tentu itu terjadi perubahan perilaku. Yang kita inginkan adalah perubahan perilaku, sehingga terjadi perubahan keadaan. Keadaan di tahun 2019 berbeda dengan keadaan di tahun 2020. Karena adanya perubahan perilaku itu. Karena peningkatan produktivitas itu tidak akan terjadi kalau tidak ada perubahan perilaku. Ini sebenarnya kontribusi penyuluh dalam peningkatan produksi melalui perubahan perilaku petani. Ya. Jadi meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap itu adalah upaya untuk merubah perilaku. Tujuan utama kita adalah perubahan perilaku sehingga terjadi perubahan keadaan, perubahan produksi terjadi. Ya. Kira begitu Pak Tri ya.